Shalom. Shalom. Kita bersyukur buat kesempatan pada hari ini. Kita boleh bersama-sama lagi untuk menikmati persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Baik, sebelum kita lebih jauh dalam pertemuan kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa. Saya bawa kita dalam doa. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami datang kepadamu pada saat ini, bersyukur buat anugerah-Mu yang selalu nyata dalam kehidupan. Dan pada saat ini Bapa, kami ingin bersama-sama untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelum kami lebih jauh, Tuhan kuduskan kami, layakkan kami di hadapan Tuhan, agar kebenaran firman-Mu yang akan kami renungkan menjadi kekuatan buat kami. Kami boleh senantiasa hidup untuk melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan ini. Dan kami berdoa, biarlah Tuhan memberkati dengan waktu-waktu yang akan kami pakai untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masih belajar tentang tema Connecting with God, atau terkoneksi dengan Tuhan. Dan kita belajar firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Saya akan baca firman Tuhan ini untuk kita. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Puji Tuhan untuk pembacaan kebenaran firman Tuhan ini. Kalau kita melihat dari pembacaan firman Tuhan, kurang lebih ini sudah minggu terakhir di bulan Maret ini, kita berbicara banyak tentang connecting with God di dalam Injil Yohanes 15 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-8. Memang ada banyak kebenaran-kebenaran yang kita dapatkan di sana, bahwa memang kita harus terkoneksi dengan Tuhan atau terhubung dengan Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Kenapa kita harus terkoneksi dengan Tuhan? Karena memang bicara tentang kehidupan yang sesungguhnya hanya ada di dalam Tuhan. Di dalam menjalani kehidupan ini harus terus memandang kepada Tuhan. Kita tahu bahwa ini akhir di bulan Maret. Kita belajar kebenaran firman Tuhan tentang connecting with God. Berarti kalau mengakhiri di bulan Maret, kita juga sudah melihat bahwa kurang lebih sudah 3 bulan di tahun 2020 Tuhan telah menolong dan telah memberkati kita. Walaupun akhirnya di bulan Maret ini kita alami persoalan dengan virus corona atau COVID-19 yang saat ini sedang menjadi pergumulan kita, doa kita ya. Saya percaya bahwa pada hari Jumat tanggal 27 yang telah berlalu, kita sudah berdoa bersama, doa puasa, karena kita berharap bahwa tangan Tuhan yang akan datang menolong, menjamah, melindungi dan memberkati kita. Dan kita percaya bahwa doa yang sudah kita naikkan Tuhan telah dengar. Dan kita percaya juga bahwa kuasa Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Amin. Dan memang kalau melihat di dalam setiap persoalan yang terjadi ya, dengan COVID-19 ini, kalau kita memandang secara negatif sesuatu yang tidak baik, memang akan menjadi tidak baik. Tapi kalau kita memandang dari kebenaran firman Tuhan, kita melihat bahwa dalam setiap persoalan yang terjadi, kita ambil sesuatu yang positif ya, kekuatan dari sesuatu, maka kita juga akan menemukan banyak hal kekuatan yang kita dapatkan. Saya secara pribadi merasa bahwa mungkin ini waktunya Tuhan terkadang berbicara kepada kita dengan bermacam-macam cara, bahkan cara-cara yang tidak mungkin Tuhan berbicara kepada kita. Ternyata di tengah masalah yang terjadi, akhirnya kita sadar bahwa keluarga kita adalah orang yang terpenting. Ayah kita, ibu kita, anak kita, suami, istri, mereka adalah orang-orang yang penting. Ketika ada terjadi masalah, bahwa ingatlah dengan keluarga kita. Jadi kalau selama ini kita cuek-cuek kepada mereka, mari kita ubah itu. Dan ada lagi yang menarik dengan ibadah. Jadi jangan lagi
malas-malas datang ibadah. Ada teman saya yang buat di statusnya, dia katakan bahwa kalau dulu ada yang rajin sekali online saat ibadah, sekarang saatnya untuk online dengan ibadah. Gimana sih rasanya gitu? Memang ternyata berbeda ya. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat dalam beberapa minggu yang telah berlalu, rasanya kalau kita nggak datang ke gereja itu, saya mau katakan ada yang kurang. Walaupun kita ibadah, ya seperti hari ini, bisa lihat layanan video YouTube yang bisa tentunya menguatkan iman kita, kita bersekutu bersama dalam keluarga. Tetapi memang berbeda rasanya. Akhirnya ya teman saya katakan bahwa ada yang senang kalau ibadah biasanya online, sekarang masanya online, mereka mau datang ibadah gitu. Nah, saudara, ini hal-hal yang positif. Bahkan ada juga yang saya perhatikan bahwa begitu banyak orang yang senang akhirnya olahraga, yang selama ini cuek sekali dengan olahraga, tidak pernah olahraga, tidak pernah jogging. Tapi setelah adanya virus ini sudah aktif mau jogging, sudah aktif mau olahraga, ya whatever lah. Tapi itu untuk diri kita, memang kembali kepada diri kita. Kita ternyata menghargai kesehatan setelah kita tahu bahwa ada dampak yang tidak baik kalau kesehatan kita tidak baik gitu ya. Ini juga bicara tentang bagaimana kita melihat bahwa kita harus selalu bersyukur dalam segala hal. Nah, firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Jadi memang kita harus selalu bersyukur dalam segala hal. Baik suka duka kita harus bersyukur. Karena kita bersyukur selalu ada pengharapan di dalam Tuhan, dan ada kepastian hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Kalau kita melihat tentang koneksi atau hubungan kita dengan Tuhan, perlu dan sangat penting bagi saya untuk terkoneksi dengan Tuhan. Kenapa kita perlu terhubung dan terkoneksi dengan Tuhan? Karena kalau kita memperhatikan bahwa di dalam hidup ini adalah anugerah Tuhan semata-mata untuk kita. Hidup adalah anugerah Tuhan yang harus kita syukuri. Kalau Tuhan kasih 24 jam untuk kita, pertanyaan saya, 10% waktu kita adakah untuk Tuhan? Kalau kita tidak terkoneksi dengan Tuhan, berarti ini belum nyambung nih. Saya katakan belum nyambung karena begini. Kita ingin merasa bahwa segala sesuatu saya yang punya, kita tidak berikan kepada Tuhan. Padahal Tuhanlah sumber dari segala sesuatu. Halo? Saya tidak bermaksud bahwa kita punya banyak waktu untuk Tuhan, akhirnya kita selalu saat teduh, kita selalu baca firman Tuhan, lalu nggak ada waktu kerja lagi. Tapi yang saya maksudkan, dalam setiap waktu, kita melakukannya untuk Tuhan. Kita melakukannya karena Tuhan. Segala sesuatu yang kita kerjakan, muliakan Tuhan. Dengan apa yang kita lakukan, dengan apa yang kita kerjakan itu. Contohnya, saat Anda ibu-ibu sedang masak, masaklah dengan doa. Anda masak, kiranya melalui sayur, melalui masakan yang saya masak, suami saya, anak-anak saya, keluarga saya menikmati kesehatan daripada Tuhan, dan virus corona tidak mendekat, menjauh gitu ya. Ini contoh sederhana. Lalu suami-suami juga, dengan pekerjaan Anda, dengan usaha Anda bisa katakan, Tuhan terima kasih buat pekerjaan ini, terima kasih buat konsumen yang datang, kiranya melalui pekerjaan ini saya dan keluarga diberkati dengan luar biasa di dalam Tuhan. Anak-anak juga seperti itu. Tuhan, kiranya dengan pendidikan saya, kiranya saya bisa menyenangkan hati orang tua, terlebih menyenangkan hati Tuhan, dan saya berhasil dalam pendidikan ini. Amin. Ini bisa kita lakukan setiap waktu, sehingga waktu kita melakukan segala sesuatu, kita memuliakan Tuhan. Di sanalah firman Tuhan berkata bahwa berkat Tuhan akan melimpah dalam kehidupan. Kalau kita terkoneksi dengan Tuhan, di dalam Kolose, apapun juga yang kamu perbuatlah itu dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau kita sudah terkoneksi dengan Tuhan, kita akan melakukan segala sesuatu dengan nyaman, dan kita juga lihat sesuatu yang Tuhan kerjakan dengan luar biasa lagi dalam hidup kita. Tuhan adalah sumber kekuatan. Amin. Dia adalah pokok anggur, dia adalah sumber kehidupan. Sebagai ranting yang berasal dari pokok anggur, kita harus terhubung dengan dia. Kita harus berfungsi untuk menghasilkan buah. Ranting itu nggak akan berbuah jika terlepas dari pokok anggur.
Dan ranting itu sama sekali tidak ada gunanya jika sudah terlepas dari pokok anggur. Sehingga bagaimana kita harus selalu melekat atau terhubung dengan pokok anggur. Dan pada kesempatan hari ini, saya ingin membawa kita belajar bicara tentang koneksi selama ini. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apa hasil, bicara hasil, ketika kita terkoneksi dengan Tuhan? Apa hasil yang kita dapatkan ketika kita terkoneksi dengan Tuhan? Yang pertama, menghasilkan hidup dalam kebenaran. Menghasilkan hidup dalam kebenaran. Kalau kita memperhatikan pada ayat yang kelima, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Injil Yohanes menekankan bahwa barang siapa tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam dia, dia berbuah banyak. Dalam arti Tuhan ingin menjelaskan bahwa ketika kamu melekat terhubung dengan Tuhan, kamu menghasilkan buah. Dan buah ini bicara tentang kebenaran. Bicara ini tentang kebenaran-kebenaran yang kita bisa bagikan kepada orang lain, yang bisa teraplikasi di dalam hidup kita. Jika kita terkoneksi, ada hasil, yaitu berbuah banyak. Kalau kita melihat kata asli tentang kata berbuah, ini kalimatnya menggunakan kata karpos. Buah itu bicara tentang karpos, hasil yang dipetik. Atau yang kedua itu bicara tentang hasil secara kiasan, bicara tentang buah. Kalau minggu lalu kita bicara tentang buah-buah roh dalam Galatia 5 ayat 22-23. Firman Tuhan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Minggu lalu kita sudah bicara bahwa buah yang dimaksudkan adalah bisa bicara buah roh. Dan saya juga sudah menyampaikan bahwa ini juga bisa bicara tentang buah adalah perubahan hidup. Lalu kali ini bicara tentang buah yang saya dapatkan ini ternyata punya dalam sekali dari kata karpos ini, yaitu secara harfiah dan secara kiasan. Saya mau jelaskan bahwa apa yang kita lakukan saat ini, apa yang kita lakukan dan kerjakan, kita berbuat baik, kita mengasihi dan sebagainya, itu sebenarnya kita mengumpulkan, ya kalau kita katakan secara harfiah untuk diri kita saat ini, tetapi untuk kiasannya kita mengumpulkan harta untuk kekekalan. Makanya Tuhan Yesus katakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Tuhan Yesus tawarkan untuk tinggal bersama dengan Dia. Dan kalau kita melihat kata tinggal dalam bahasa Yunani itu bicara tentang meno, yang artinya bertahan di satu posisi atau tidak pindah ke lain hati. Itu bicara tentang meno. Itu yang dimaksudkan tentang tinggal. Waktu kita tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita, dikatakan kita berbuah banyak. Artinya kita menghasilkan hidup dalam kebenaran. Kita hidup di dalam kebenaran. Ketika kita memang hidup di dalam kebenaran, di tengah situasi yang kita hadapi saat ini dengan virus corona, terkadang memang iman kita bisa digoyahkan. Banyak hal-hal yang dunia tawarkan untuk kita. Mungkin dunia bisa katakan, oh kalau kamu begini, kamu akan terhindar dari virus corona. Bahkan hal-hal yang tidak baik bisa ditawarkan. Tetapi firman Tuhan menjelaskan bahwa ketika kita hidup di dalam kebenaran, ketika kita terkoneksi dengan Tuhan, kita menghasilkan hidup dalam kebenaran. Berarti firman Tuhan menjelaskan bahwa kita tidak ada yang namanya kompromi lagi dengan dosa waktu kita terkoneksi dengan Tuhan. Dan itulah yang kita harapkan, bahwa kita akan selalu terkoneksi dengan Tuhan di segala sesuatu yang kita jalani dalam kehidupan kita. Jadi virus corona tidak menakutkan bagi kita, karena kita percaya bahwa saya hidup di dalam anugerah Tuhan. Waktu kita sudah terkoneksi, kita menghasilkan hidup dalam kebenaran. Sehingga ketika kita hidup di dalam kebenaran, kita tidak takut lagi dengan kehidupan yang kita jalani dalam dunia ini, karena kita sudah punya kepastian akan kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Waktu kita terkoneksi, kita menghasilkan hidup dalam kebenaran. Lalu yang kedua, apa yang kita
hasilkan ketika kita terkoneksi. Kita menghasilkan kekuatan untuk menjalani kehidupan. Kekuatan untuk menjalani kehidupan. Makanya di ayat yang kelima berkata begini, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan Yesus mengatakan bahwa di luar Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yang Tuhan maksudkan bahwa kalau kita tidak ada di dalam Tuhan, kita tidak akan kuat hadapi tantangan, hadapi persoalan yang akan terjadi dalam hidup kita. Kenapa Tuhan sampai mengatakan hal ini keluar dari mulut Tuhan? Karena Dia tahu bahwa saya, Anda, kita akan alami tantangan seperti saat ini. Secara manusia kita tidak kuat. Kita khawatir, kita galau. Tapi kita kembali kepada firman Tuhan, bahwa waktu kita terkoneksi dengan Tuhan, waktu kita terhubung dengan Tuhan, kita menghasilkan kekuatan yang memampukan kita untuk menjalani kehidupan. Kadang kita merasa memang bisa melakukan segala sesuatu tanpa perlu orang lain. Lalu kalau kita melihat track record perjalanan kita bisa berhasil, ya puji Tuhan. Karena saya rasa ini karena kekuatan saya, karena kemampuan saya. Ada yang berkata bahwa saya nggak perlu rajin-rajin berdoa, rajin-rajin ke gereja, toh saya bisa berhasil dalam studi saya bisa berhasil dalam pekerjaan saya. Wah, saya katakan hati-hati. Entah berapa orang yang merasa seperti itu. Kalau dia bisa melakukan ini dan itu, dia nggak perlu Tuhan, dia nggak perlu rajin berdoa dan baca firman Tuhan, nggak perlu rajin ke gereja, tapi toh berhasil. Orang yang seperti ini biasanya akan sadar waktu alami yang namanya kesusahan, persoalan atau sakit penyakit, baru sadar, oh ternyata saya perlu Tuhan. Saya tidak bisa hidup dengan kemampuan saya sendiri. Ada orang yang saya layani di rumah sakit, saya akan doakan dia, lalu dia bercerita tentang penyakit yang dia alami. Dia katakan bahwa sebelum berdoa untuk saya, Pak Gembala, saya mau sampaikan dulu bahwa saya ini orang yang merasa segala sesuatu berhasil karena saya. Lalu saya merasa tidak perlu Tuhan. Walaupun dia katakan rumahnya persis di depan gereja, tetapi dia tidak pernah datang ibadah. Karena setiap kali orang akan ibadah pada hari Minggu, yang dia buat adalah dia akan berusaha untuk tutup jendela, tutup pintu, lalu sudah tidur di rumah. Ya, saya aman-aman aja, ternyata dia tidur ya. Walaupun saya pikir kalau dia tidur, ya paling tidak tiang ngorok didengar lah gitu. Tapi dia katakan dia aman saja, tidak pergi ibadah. Tetapi sampai di satu titik, akhirnya apa yang terjadi? Dia alami sakit, akhirnya dibawa ke Samarinda, dan setelah kita layani, dia mengakui kesalahannya. Masih bagus Tuhan berikan kesempatan. Kalau enggak, saya melihat bahwa ada begitu banyak orang yang merasa dirinya hebat, pintar, kuat, punya kemampuan, nggak perlu andalkan Tuhan. Tapi nanti di satu titik dia akan temukan bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa, dia akan mencari Tuhan. Oleh sebab itu, sebelum segala sesuatu terjadi, saya katakan datang kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Kita harus benar-benar bisa terkoneksi dulu dengan Tuhan nih, terkoneksi dengan Tuhan, supaya kita menghasilkan kekuatan yang memampukan kita dalam menjalani kehidupan. Rasul Paulus adalah orang yang luar biasa dalam pelayanan. Kalau memperhatikan kehidupan Rasul Paulus, luar biasa dalam pelayanan. Saya katakan dia orang yang fight banget. Walaupun dalam hidupnya juga seperti itu. Dia orang yang tidak kenal Tuhan, tapi waktu diubahkan Tuhan setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi, perubahan hidup yang sangat besar terjadi dalam hidupnya. Dan Rasul Paulus dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Rasul Paulus sadar bahwa kalau tidak ada Tuhan, dia tidak akan mampu menjalani kehidupan. Dia tahu bahwa kekuatan yang sesungguhnya hanya ada di dalam Tuhan. Sehingga Rasul Paulus katakan, segala perkara dia dapat tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada Rasul Paulus untuk menjalani kehidupan. Siapapun kita,
kita harus terkoneksi dengan Tuhan. Sehingga waktu kita terkoneksi, kita menghasilkan kekuatan yang baru untuk menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan. Lalu bicara tentang koneksi, yang ketiga, menghasilkan kemuliaan untuk Tuhan. Hasilnya, Tuhan dimuliakan di dalam kehidupan kita. Pernah enggak berpikir kalau kita semua sudah pergi dari dunia ini, lalu kita semua masuk di surga, apa yang akan kita buat di surga? Saya dulu berpikir bahwa kalau sudah dari dunia ini, pergi dari dunia ini, saya akan ke surga, saya akan merasa bahagia. Tapi hanya sampai di situ saja yang saya dapatkan. Saya akan merasa bahagia, itu saja. Tapi waktu saya pelajari kehidupan dan saya belajar banyak kebenaran firman Tuhan, saya menemukan bahwa di surga saya nggak hanya cukup duduk, sudah bahagia, jalan sudah bahagia. Tetapi ternyata di surga sana saya memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, memuji Tuhan, kebesaran Tuhan yang luar biasa di hidup. Saya akan bangga kepada Tuhan. Lalu kalau kita baca di dalam kitab Wahyu, kita juga akan menemukan bahwa orang-orang di surga memuji dan memuliakan nama Tuhan, bersukacita, menyanyi, mengagungkan Tuhan, menyembah Tuhan. Lalu akhirnya saya terkonek dengan hal ini bahwa apa yang kita buat di dunia ini, kita datang ibadah, kita di ibadah kita memuji, memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Sebenarnya kita saat ini sedang mempersiapkan diri kita untuk masuk ke kehidupan kekal. Jadi yang saya mau bagikan, kalau ternyata kita nggak betah rasanya ibadah, nggak tahan rasanya ibadah, memuji Tuhan, rasanya kayak gimana gitu, ya, kita tergantung dari orang yang bawa pujian. Sebenarnya ini sedang kita mempersiapkan diri kita untuk memuliakan Tuhan dalam kekekalan. Halo. Kita mempersiapkan diri kita untuk memuliakan Tuhan di dalam kekekalan. Berarti kalau Anda tidak tahan untuk ibadah, perlu dipertanyakan untuk hal ini. Saudara, firman Tuhan menjelaskan bahwa kalau kita terkoneksi dengan Tuhan, kita menghasilkan hidup memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan di dalam kebenaran firman Tuhan, kata memuliakan ini, saya coba dalami apa arti kata memuliakan ini. Ternyata kata memuliakan ini sama dengan Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-16. Saya baca firman Tuhan untuk kita. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ternyata kata memuliakan pada Injil Matius ini sama dengan memuliakan pada Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-8. Kata ini dalam bahasa asli disebut doxazo. Artinya berpikir, memuji, menghormati Tuhan dengan apa yang kita lakukan. Dan kata memuliakan ini keluar dari kehidupan orang yang melihat kita melakukan hal itu. Karena mereka lihat Tuhan yang ada di hidup kita, mereka akhirnya mengagungkan Tuhan, berpikir tentang Tuhan, memuji Tuhan, dan menghormati Tuhan. Pertanyaan saya, apakah hidup kita telah memuliakan Tuhan? Kalau hidup kita belum memuliakan Tuhan, berarti kita belum terkoneksi dengan Tuhan. Mari pakai hidup ini untuk memuliakan Tuhan, persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Terus terkoneksi dengan Tuhan. Sebab waktu kita terkoneksi, hasil yang kita dapatkan itu pasti. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi kebenaran firman Tuhan menjelaskan bahwa waktu kita terkoneksi dengan Tuhan, apa yang kita lakukan, jerih payah kita tidak akan pernah sia-sia. Tentu saya berharap ini akan teraplikasi dalam hidup kita, menjadi nyata dalam kehidupan kita. Mari kita terkoneksi dengan Tuhan, sebab kita menghasilkan hidup dalam kebenaran. Sebab waktu kita hidup dalam kebenaran, kita mampu menghasilkan buah. Waktu kita hidup dalam kebenaran,
kita tidak kompromi dengan dosa. Waktu kita terkoneksi, kita mendapat kekuatan dalam menjalani kehidupan. Tuhan memberikan kita kekuatan baru dalam menjalani kehidupan kita dengan tantangan-tantangan yang kita hadapi. Kekuatan yang sesungguhnya hanya ada di dalam Tuhan. Dan mari kita terkoneksi, sebab waktu kita terkoneksi dengan Tuhan, Tuhan dimuliakan di dalam kehidupan kita. Orang memuliakan Tuhan dengan cara hidup kita. Waktu kita terkoneksi dengan Tuhan, di sana kita akan mengerti juga rencana Tuhan yang akan Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Saya sebagai gembala tentu merasa bahwa kenapa Tuhan berikan tema ini untuk kita pelajari di bulan Maret ini, karena melihat segala sesuatu yang saat ini sedang terjadi, kita secara manusia tidak bisa berbuat apa-apa selain kita harus terus menjaga hubungan kita dengan Tuhan, agar hubungan kita di tengah tantangan masalah yang kita alami tidak pernah putus. Sebab waktu kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, di sana ada pengharapan di dalam Tuhan, di sana ada kekuatan yang Tuhan berikan, di sana juga ada pengharapan dalam menjalani kehidupan ini. Oleh sebab itu, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita persembahkan yang terbaik dalam kehidupan ini untuk Tuhan. Karena waktu kita persembahkan yang terbaik, apapun yang kita punya, apapun yang kita miliki, kita ingin selalu memberi yang terbaik untuk Tuhan dalam hidup kita, memberi totalitas hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Apakah kita sudah melakukannya? Kita sendiri yang bisa menjawab itu. Kiranya Tuhan dimuliakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur karena kami boleh belajar firman Tuhan, yang tentunya mengingatkan kami kembali bahwa kami harus terus terkoneksi dengan Tuhan. Kami harus terus menjaga hubungan kami dengan Tuhan. Tuhan berikan kami kekuatan, kemampuan, agar dalam menjalani hidup ini, apapun tantangan yang kami alami, apapun hal yang kami hadapi, kami mau selalu terhubung dengan Tuhan. Sebab ketika kami terhubung dengan Tuhan, selalu ada hal yang luar biasa Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kami bisa menghidupi kebenaran itu, dan kami diberikan kekuatan oleh Tuhan, dan kami juga senantiasa memuliakan Tuhan dalam hidup kami. Ampuni kami Bapa, jika selama ini kami sudah jauh dari Tuhan. Kami tidak terhubung dengan Tuhan, tidak terkoneksi hubungan kami dengan Tuhan. Biarlah dengan kebenaran firman-Mu yang sudah kami renungkan, ini membaharui hidup kami untuk kami melangkah di dalam Tuhan. Dan apapun yang pada saat ini sedang kami hadapi, alami, kami percaya kami tidak sendiri. Ada Tuhan yang menolong kami, yang akan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa, biarlah Tuhan akan nyatakan kebenaran firman-Mu, dan biarlah Roh Kudus-Mu berbicara dalam hati kami, agar kami tidak hanya menjadi pendengar kebenaran firman Tuhan, tapi kami dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ucapan syukur kami buat kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan, renungan untuk kita boleh bersama-sama pada hari ini. Saya ucapkan selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.